Ibadah doa malam Getsemani akan digabung dengan konser doa yang akan diadakan pada hari Kamis 1 April 2021 pukul 19.30 WIB yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Ibadah ini akan menggunakan aplikasi Zoom dan YouTube channel GBI Bethel. Diharapkan seluruh jemaat pelayan Tuhan untuk menghadiri ibadah doa malam Getsemani. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 9 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dengan tema Menang Atas Keakuan. Ibadah ini akan diadakan secara streaming dan Bapak Ibu bisa melihat dari channel YouTube GBI Bethel. Tuhan Yesus memberkati. Betul banget adik-adik, kita akan adakan event Paskah pada hari Minggu tanggal 4 April pukul 4 sore melalui Zoom. Nah, untuk link Zoom-nya bisa adik-adik dapatkan melalui grup WhatsApp Bethel Kids Kelapa Gading. Atau juga langsung bisa menghubungi nomor kakak pembina Bethel Kids-nya dengan nomor yang tertera di bawah ini nih. Yuk adik-adik bergabung bersama kami. Mari Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang memiliki anak di usia sekolah minggu untuk mengajak anak-anaknya bergabung bersama kami melalui event Paskah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat pagi, selamat bergabung di ibadah online GBI Kelapa Gading. Sebelum ibadah dimulai, saya menghimbau kita semua mempersiapkan sarana yang dibutuhkan dalam ibadah, seperti Alkitab, kita berpakaian rapi, dan tempat yang cukup memadai, sehingga kita bisa fokus untuk beribadah pada hari ini. Kemenangan bagi kita semua, haleluya. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu pada hari ini kami bisa beribadah walaupun secara online. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah hadirat-Mu, cemahan-Mu dimanapun jemaat-Mu berada dan mengikuti ibadah online pada hari ini, biar Tuhan memberkati mereka. Begitu juga Tuhan Yesus untuk pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan lawat, Tuhan beri hikmat supaya apa yang disampaikan kami bisa mengerti semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, berjumpa lagi pada hari ini. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, yang setuju katakan amin. Kita mau bersama-sama bersorak buat kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh lambaikan tangannya, katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Mari kita katakan, dialah gunung batu kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendaki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam, Siang maupun malam, siapa dia? Tuhanlah Ya Tuhan perlindunganmu. perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yang percaya katakan, Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. mari lagi, lebih lagi bersorak buat Tuhan Yesus, katakan. Badai topan dunia, Tuhan
saudara. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita bersorak katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan Yesus tempat berlindung yang sekali lagi nyatakan dengan keras. tempat berlindung yang teguh. Kita masih mau lagi bersorak buat kemuliaan nama Tuhan, saudara. Yang sedang duduk saat ini saya undang, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih bersorak lagi buat nama Tuhan. Kita mau lebih lagi meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Mari nyatakan, Tuhan Engkau hadir. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari kembali nyatakan, Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, Dinyatakan, mari nyatakan saudara. diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yeah. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir saat ini. Engkau melawat setiap hati. Yeah. Oh, oh. Mari angkat tanganmu saudara. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta Siap memuji Tuhan, mari nyatakan. 1, 2, 3, go. di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga.
Mari saudara, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi tinggal di dalam hadirat-Nya, merasakan setiap kasih-Nya, merasakan pelukannya dalam hidup kita. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Dikau yang kami tinggikan, Dikau yang kami muliakan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hidupku sebagai persembahan. Mari nyatakan, segala puji, hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari katakan, bukan kehendak-Ku Tuhan, bukan kehendak-Ku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Nyatakan, Tuhan Kau indah, yes. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Haleluya.
berikan hormat buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang begitu baik, Dia Allah yang begitu setia. Oh, terimalah sebagai persembahan yang hidup. Segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala nyatakan sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap pujian dan penyembahan kami kiranya ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkata-kata terus Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya hidup kami terus dimaterai oleh kebenaran firman-Mu dan kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut berkat firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda pada hari ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hati Teguh Karena Janji Tuhan. Kita akan baca Roma 8 ayat 31-34 yang berbunyi demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Hari-hari ini kesulitan sedang melanda kehidupan kita karena pandemi virus COVID-19, juga masalah ekonomi dan masalah yang lain. Dalam situasi semacam ini banyak orang yang imannya terpuruk, hatinya menjadi gelisah. Tetapi sebetulnya kita bisa menjadi orang yang kuat di dalam iman. Teguh karena Tuhan menjanjikan perkara-perkara yang indah dalam hidup kita. Saudara, di dalam Alkitab ada ribuan janji Tuhan untuk kita anak-anaknya. Dan kalau kita pegang perkataan Bapa Surgawi, kita bisa tenang di tengah badai. Saya ingat satu kali ada seorang anak kecil lagi makan permen karet. Nggak sengaja nelen permen karet itu. Waduh, dia kaget, dia ngomong sama teman-temannya. Teman-temannya bilang, "Weh, kamu nelen permen karet ya, sebentar lagi kamu akan pusing, lalu kamu mati, kamu akan dikubur." Waduh, anak ini ketakutan nangis. Dia pulang ke rumah, papanya tanya, "Kenapa nak?" "Tadi saya makan permen karet, kata teman-teman saya akan mati." Papanya bilang, "Oh tenang nak, ya lain kali jangan dimakan permen karetnya, tapi percaya kamu tidak akan mati." "Tapi Pak, kata teman-teman saya mati." "Enggak. Percaya Papa, lebih dari perkataan teman-temanmu. Kamu akan tetap hidup. Papa akan jagain kamu." Akhirnya hati si anak teguh dan teduh karena ucapan Bapa yang dia pegang lebih daripada ucapan teman-temannya. Begitu juga dalam situasi semacam ini, ketahuilah janji Allah bagi saudara supaya engkau tetap teguh. Apa saja janji yang Tuhan berikan kepada kita melalui perikop tadi? Yang pertama, Allah berjanji ada di pihak kita. Dia membela kita. Ayat firman tadi berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Bahkan Kristus yang akan menjadi pembela kita. Oh, ini janji Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia berjanji berpihak kepada kita yang taat, yang setia kepadanya. Saudara boleh punya masalah, tapi berserulah kepada Dia. Tuhan tidak jauh, Dia hanya sejauh doa.
Satu hari ada seorang anak kecil lagi main layang-layang. Tiba-tiba ada anak gede datang dan mengambil layang-layang itu. Anak kecil ini takut dan dia tidak bisa melawan. Itu anak gede yang menggoda dia. Tapi dia punya senjata ampuh. Dia teriak, "Papa, tolong!" Langsung anak gede kabur. Dia serahkan lagi itu benang layang-layang kepada anak ini. Karena apa? Wah, urusan bisa panjang kalau papanya muncul. Bukankah Bapa Surgawi selalu siap menolong ketika kita berseru kepadanya? Itu sebabnya kalau saudara punya masalah, ingat perlindunganmu bukan dari anjing herdermu yang gede, bukan dari pistolmu yang hebat kalau engkau punya pistol, atau dari orang-orang berjabatan berkedudukan tinggi yang saudara andalkan. Milikilah Tuhan sebagai penolong yang sejati. Di dalam kesesakan apapun, pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan. Saudara sekalian, saya pernah mendengar kisah seorang misionaris yang berasal dari Michigan, Amerika Serikat, yang diutus untuk memberitakan Injil ke pedalaman Afrika. Dan biasanya setiap bulan dia harus pergi ke kota terdekat untuk mengambil uang santunan dari gereja pengutus dan kembali ke pedalaman. Rupanya kebiasaan ini diketahui oleh beberapa orang jahat di Afrika. Satu kali ketika dia habis mengambil uang dari bank, di tengah perjalanan di hutan yang gelap, dia diserbu oleh beberapa orang dan akan merampok dia. Tapi tiba-tiba orang-orang jahat ini ketakutan, lalu kabur semuanya. Ini hamba Tuhan juga bingung, kenapa orang ini nggak jadi merampok dia, malah kabur. Beberapa hari kemudian ada orang yang datang ke tempatnya dan berkata, "Saya minta ampun, saya bertobat, saya mau merampok Bapak. Tapi saya melihat tiba-tiba Bapak disertai dengan 6 orang yang tinggi-tinggi besar. Dan mengelilingi Bapak, jadi kami kabur." Misionaris ini bingung, siapa yang mengelilingi? Saya sendirian kok. Nah, beberapa waktu kemudian dia pergi ke Amerika Serikat dan memberikan kesaksian tentang hal ini di hadapan sidang jemaat pengutusnya di Michigan. Tiba-tiba ketika dia cerita bagaimana perlindungan Tuhan itu dan ada 6 malaikat yang dilihat oleh orang jahat. Ada seorang penatua yang angkat tangan, dia bilang, bukankah kita juga beberapa saat yang lalu mengadakan doa syafaat dan ada 6 orang yang selalu tekun dan setia mendoakan Anda? Bukankah itu merupakan jawaban doa kalau Tuhan juga mengutus 6 malaikat untuk melindungi? Oh saudara, ini sesuatu yang di luar nalar. Tetapi kalau Allah di pihak kita, dia bisa mengutus malaikat dan cara yang lain untuk menolong kita. Karena itu biar hati kita teguh di tengah segala kesulitan. Yang kedua, Allah berjanji mengaruniakan yang kita perlukan. Ayat 32 tadi berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus rela berkorban mati buat kita. Masa dia tidak rela mengaruniakan hal yang lain untuk kita? Mati aja mau, apalagi memberkati kita dengan berkat-berkat yang lain. Pasti Tuhan siapkan itu. Ingat ke saudara, ketika orang Israel ada di padang pasir, Tuhan tiap hari memberikan mana, roti dari sorga untuk mengenyangkan mereka. Elia ketika kelaparan karena 3,5 tahun tidak turun hujan, Tuhan peliharakan dengan mengutus burung gagak yang datang sehari 2 kali, pagi dan petang, membawa roti dan daging. Dan kemudian juga dia disuruh pindah ke Sarfat. Seorang janda memberi dia makan dengan minyak dan tepung yang tidak pernah habis. Oh, dia adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan berjanji memenuhi segala keperluan atau kebutuhan kita. Bukan keinginan. Kalau keperluan itu simple. Tapi keinginan itu yang gak ada habisnya. Saudara, karenanya percayalah kalau engkau hidup berdasarkan keperluan, Dia menjadi penyedia untuk kita. Dia Yehova Jireh. Mungkin cara Tuhan menolong kita berbeda-beda. Tapi percayalah sumbernya sama, tepat, yaitu berasal dari Tuhan. Saya mendengar kesaksian seorang ibu janda jemaat kami yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia tinggal di sebuah rumah milik
saudaranya yang ada di luar kota sebetulnya. Dan saudaranya itu tiap bulan memberikan uang jajan lah kepada ibu janda yang sudah tua ini. Nah, satu kali ibu janda ini berdoa pagi karena dia sudah kehabisan uang. Dia bingung hari itu mau makan apa, saudara. Dan setelah dia berdoa, amin, juga tidak ada mujizat. Dia bereskan rumah, dia juga bersihkan lemari baju yang selama ini dia gunakan untuk menyimpan pakaian. Dan ketika dia buka sorok, ini lemari memang sudah tua, sudah keropos. Tiba-tiba saudara sekalian, soroknya itu lepas, jatuh. Dan ternyata di bagian bawah sorok itu ternyata semacam ada laci rahasia begitulah. Dan waktu dia buka, ada barang yang dibungkus dengan kertas koran. Waktu dia buka, dia kaget, emas batangan. Oh, rupanya suaminya itu nabung berupa emas batangan. Dia nggak cerita sama istrinya, keburu mati. Istrinya sengsara, padahal ini emas batangan yang akhirnya dijual. Waduh, cukup besar dana yang dimilikinya. Oh, Tuhan itu selalu menolong orang yang percaya tepat pada waktunya. Saudara, saya tidak bilang kalau gitu saudara pulang ke rumah cari emas batangan di lemarimu. Wah, nggak pernah nyimpen kok, gimana bisa nemu. Tapi nasihat saya untuk para suami, kalau punya simpenan jangan diem-diem, kasih tahu sama istrimu. Maksudnya bukan simpenan orang, saudara, tapi mungkin deposito atau emas atau apapun yang lain. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Yang ketiga, Allah berjanji selalu mengasihi kita. Ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Bahkan ayat 39 mencatat tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya. Ada ungkapan berkata kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Tapi saya mau katakan kasih Allah sepanjang zaman. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tetapi kalau kita dikasih Allah bukannya tidak ada persoalan. Persoalan bisa ada, tapi Allah turut bekerja di dalam segala perkara termasuk persoalan yang saudara alami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saya teringat satu kali ada seorang yang terdampar di sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Dan dia sangat cemas sekali karena dia pikir mungkin gak lama dia akan mati. Tetapi saudara sekalian, karena tidak ada orang yang menemukan dia selama beberapa hari, akhirnya dia mulai membangun semacam pondok darurat supaya dia bisa berteduh dari sengatan panas sinar matahari atau hujan. Tapi satu kali ketika dia masuk ke hutan di pulau terpencil itu untuk mencari makanan, buah-buahan. Waktu dia pulang, gubuknya itu terbakar. Aduh, dia kecewa. Dia bilang, Tuhan saya udah terdampar, bikin gubuk susah-susah, terbakar lagi. Katanya Tuhan mengasihi saya. Kenapa engkau izinkan? Tapi saudara tahu tidak lama ada sebuah kapal yang mendekat kepada pulau terpencil itu. Dan akhirnya orang ini melambai-lambaikan tangan dan dia bisa diselamatkan. Dan ketika dia tanya, kok kamu tahu saya ada di sini? Oh, saya nggak tahu. Tapi kok tiba-tiba saya melihat ada asap ya. Jadi saya pikir, oh barangkali ada orang di sana. Jadi perahu kami mendekat. Bukankah musibah ketika kita sungguh yakin Tuhan itu mengasihi kita, justru bisa mendatangkan berkah dalam hidup kita. Percayalah Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tetap mengasihi kita. Yang keempat, Allah berjanji menjadikan kita lebih dari pemenang. Ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, dalam hidup ini ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Tapi ingatlah, Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan kalau kita mengandalkan Dia, kalau kita taat kepada Dia. Bahkan mujizat Allah akan terjadi. Ketika kesulitan itu datang, jangan engkau down.
Jangan engkau putus asa, tetap punya hope, pengharapan, dan berusaha dengan ulet. Pasti ada jalan keluar. Saya satu kali membaca kisah ada seekor keledai yang jatuh ke sebuah lubang yang cukup dalam. Kemudian pemiliknya berusaha melempar tali, mengangkat keledai ini, tapi nggak bisa. Akhirnya dia bilang sama keledai, udahlah keledai, kamu juga udah tua, saya udah berusaha menolong, nggak bisa, udah kamu mati aja di sana. Lalu dia timbun lubang itu, di dalamnya ada keledai dengan tanah, saudara. Maksudnya udah dikuburlah hidup-hidup. Wah, keledai menjerit-jerit. Tetapi ketika tanah mulai ditimpakan kepada dia, dia mulai kebaskan tanah itu dari punggungnya. Dia kebaskan ke kiri dan ke kanan. Dan kemudian tanah itu yang jatuh di samping kiri kanannya mulai dia injak-injak. Lama-lama saudara sekalian, tanahnya makin banyak. Dia bisa lebih atas, lebih tinggi, dan dia lompat keluar daripada lubang itu. Jadi tanah yang semula ditujukan untuk mengubur dia, itu ternyata bisa menjadi semacam batu lompatan untuk dia keluar dari masalahnya. Saya percaya kesulitan terjadi bukan untuk membinasakan saudara, tetapi menjadi cara Tuhan untuk engkau lebih kokoh, lebih gigih, lebih ulet, dan pada waktunya mujizat Tuhan akan dinyatakan. Inilah 4 janji Allah yang sangat berharga yang kita harus pegang dalam kehidupan. Dan kalau boleh saya ibaratkan, janji Allah itu seperti cek yang bisa diuangkan di bank. Cek itu sudah ditulis dengan nama kita, jadi nggak akan ketukar dengan orang lain. Hanya tanggalnya ditulis di sorga. Nah, kita ini nggak bisa ngintip tanggal berapa cek itu bisa dicairkan. Jadi Tuhan pasti akan menolong. Tapi kapan? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita harus sabar menantikan waktu Tuhan. Seperti yang diteladankan oleh Abraham. Roma 4 ayat 18-21 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ada 3 sikap kita ketika kita menerima janji Allah yang kita tidak tahu kapan akan dipenuhi. Yang pertama menurut ayat 20 kita harus membuang kebimbangan. Abraham tidak bimbang walaupun dia sudah tua. Yakobus berkata orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang bimbang, khawatir tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Kenapa seringkali kita bimbang? Karena kita fokus pada hal yang alamiah, pada diri kita sendiri. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan dan firman-Nya, kebimbangan akan sirna. Ingatkah saudara ketika Petrus berjalan di atas air karena perintah Tuhan? Ketika dia memandang kepada Yesus, dia berjalan di air, dia mengalami mujizat. Tapi ketika dia lihat kiri kanan, imannya mulai bimbang, maka dia jatuh ke dalam air tersebut. Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Hidup ini mesti seperti kamera. Kalau nggak fokus nggak bagus. Itu sebabnya fokus kita kepada Tuhan dan janjinya. Ada hamba Tuhan yang Tuhan seringkali pakai untuk kebaktian kesembuhan ilahi. Namanya T.L. Osborne. Dia bicara begini. Kalau Anda sakit, ada 3 perkataan yang saudara harus tahu. Yang pertama, apa kata gejala penyakit itu? Pusing, demam, panas. Yang kedua, apa kata firman Tuhan? Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Dan yang ketiga ini yang sangat penting. Apa kata saudara? Kalau engkau mengiyakan kata gejala penyakit itu, engkau akan tetap sakit. Tapi kalau engkau mengiyakan kata firman Tuhan, engkau akan sembuh. Saudara, satu kali saya pergi untuk memberitakan firman dalam pelayanan ke luar pulau. Dan waktu itu saya pusing, demam, badan agak panas. Dan tiba-tiba saya lihat kok tangan saya itu merah-merah semua. Seperti
kayak penyakit Kaligata atau sejenisnya. Aduh, saya bingung. Saya pikir apa saya batalkan saja pelayanan. Takutnya kalau sampai di sana malah sakit. Apalagi waktu itu saya perginya sendirian lagi, saudara. Tapi akhirnya saya berdoa minta pimpinan Tuhan. Dan di perjalanan saya tidur, saya diam. Dan saya terus berdoa, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Merah-merah hilang. Lalu saya buka baju tangan saya karena saya pakai tangan panjang. Dan saya lihat masih tetap merah. Berkali-kali saya lakukan tetap merah. Akhirnya saya tidur. Menjelang sampai di tempat, saudara sekalian, karena itu di Indonesia bagian tengah, ada pengumuman dari pramugari. Para penumpang kita segera akan mendarat di bandar udara bla bla bla. Ada perbedaan waktu 1 jam. Dan saya pikir, saya harus cocokkan jam tangan saya. Jadi waktu saya buka dan saya mau betulkan jam tangan, saya lihat loh, kok merah-merahnya sudah hilang. Dan saya lihat yang kanan juga sudah hilang. Dan waktu saya menjejakkan kaki ke kota itu, segala panas, pusing atau apapun hilang semuanya. Saya sehat, saya bisa melayani firman dan banyak orang diberkati. Saudara, karena itu di tengah segala situasi apapun, andalkan Tuhan. Yang kedua, kita harus menguatkan iman. Itu yang dilakukan Abraham. Dia tidak bimbang, tapi dia menguatkan iman. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran dari firman Kristus. Bacalah Alkitab dan kau akan melihat tokoh-tokoh iman yang memberikan teladan. Bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan. Seorang perwira Kapernaum minta agar hambanya disembuhkan. Dan dia bilang, Tuhan Yesus gak usah datang, cukup ngomong sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Tuhan bilang, hebat sekali ini iman orang ini. Hambanya menjadi sembuh. Ada seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, yang berkata, asalku jamah saja ujung jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan ketika dia jamah ujung jubah Yesus, mujizat terjadi. Saudara, karena itu percaya apa saja yang Tuhan katakan, aminkan. Karena kalau kita menguatkan iman, kita baru melihat pertolongan Tuhan. Iman itu ibarat otot yang akan berkembang karena tekanan. Seperti seorang bodybuilder, dia akan mengangkat barbel yang berat. Untuk apa? Membuat otot-ototnya jadi kuat. Begitu juga kesulitan, penderitaan, masalah. Sengaja didatangkan Tuhan, diizinkan Tuhan. Supaya apa? Iman kita tambah kokoh di dalam Dia. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita menerima janji Allah yang belum terwujud dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus membuang kebimbangan. Yang kedua, kita harus menguatkan iman. Dan yang ketiga, kita harus memuliakan Allah. Abraham terus memuliakan Allah karena dia yakin apa yang Tuhan janjikan pasti akan terjadi. Kalau orang tanya, katanya kamu udah doa. Mana doamu udah dikabulkan? Belum. Mujizat udah terjadi belum? Kita bilang on the way, sedang dalam perjalanan, pasti Tuhan akan tolong saya. Seperti Paulus dan Silas ketika ada dalam penjara di kota Filipi. Mereka dipenjara karena memberitakan Injil, tapi tidak bersungut-sungut, tidak mengomel. Mereka memuji menyembah Tuhan. Maka gempa terjadi, mereka bisa lepas dan mereka bisa menginjili, bahkan membaptis kepala penjara dan seluruh keluarganya. Itulah cirinya orang yang memuliakan Allah akan mengalami pertolongan Tuhan di masa sulit. Karena itu belajar bersyukur dan memuji Tuhan di tengah tantangan yang saudara alami. Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira dulu, bersyukur dulu, baru mujizat datang. Jangan harapkan mujizat baru bersyukur. Kalau begitu orang gak percaya juga bisa. Diberkati baru bersyukur. Tapi kita anak Tuhan, walaupun belum lihat pertolongan Tuhan, kita bisa bersyukur, bergembira. Dan kalau kita bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, engkau lihat hadiratnya akan datang dan kuasa Tuhan akan dinyatakan. Adakah di antara saudara yang hari ini yang sedang menghadapi pergumulan apapun masalahmu, masalah penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah masa depan. Percayalah Tuhan berjanji menyertai, memberi kemenangan. Dan janji Allah itu tidak akan pernah
Dia lupakan, dia pasti akan menepatinya. Asal kita tidak bimbang, menguatkan iman, dan selalu memuliakan Allah dengan nyanyian pujian dan ucapan syukur. Saya mau berdoa, kalau ada di antara saudara yang punya beban masalah, saya percaya ada pertolongan dari Tuhan. Bapa, terima kasih kami telah menerima firman-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan apapun bentuknya, teguhkan hati kami. Karena kami yakin kalau Engkau sudah berjanji kepada kami, pasti janji-Mu akan digenapi. Kami akan keluar sebagai pemenang. Karena itu sembuhkanlah yang sakit dalam nama Yesus. Berikan berkat dan jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang dalam kesulitan. Karena kami yakin ketika kami memuliakan Tuhan, selalu percaya kepadamu, memperkatakan kebaikan dan firman Tuhan, perkara-perkara yang indah Tuhan akan lakukan dalam hidup kami. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan memberkati. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selesainya ibadah hari ini, doa saya kiranya kita tetap hidup dalam penyertaan kasih Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Bagi Bapak dan Ibu yang terbeban memberikan persembahan untuk pelayanan di gereja, silakan dana tersebut dapat dikirim melalui scan barcode maupun transfer di nomor rekening yang sudah tercantum di bawah ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati buat persembahan yang sudah diberikan. Mari kita akhiri ibadah melalui online pada hari ini dan satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Tuhan memberkati, kami telah laksanakan ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati akan jemaat-Mu, baik mereka yang di dalam pergumulan, di dalam kehidupan ini Tuhan menyertai. Kau menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, dan menyembuhkan yang sakit. Kami percaya oleh kasih-Mu Engkau menyertai di dalam kehidupan saat ini ya Tuhan. Tuhan menolong, menyertai setiap jemaat-Mu. Dan mereka tetap setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Dan berkat kasih-Mu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para penderita, mereka yang terpapar oleh COVID-19. Tuhan tolong sertai mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Oleh kasih sayang-Mu, kami percaya Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan menyertai bangsa Indonesia ini supaya kami sekalian ya Tuhan selalu keadaan damai, rukun, dan kami percaya dalam hidup sejahtera karena penyertaan-Mu dan kasih-Mu bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan menolong, menyertai kami sekalian. Kiranya oleh kasih sayang-Mu Tuhan, kiranya Engkau akan lenyapkan akan segala virus-virus corona ini, dan Tuhan menyertai, pulihkan akan kehidupan bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan akan pemerintah, bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan tolong sertai, diberikan hikmat, bijaksana ya Tuhan, dalam mengatasi semua pandemi ini, semua kehidupan yang ada di bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan kami berdoa juga untuk tim gembala, Tuhan tolong oleh kasih sayang-Mu, sertai mereka dalam kesehatan mereka, dalam kehidupan mereka, dan pertolongan-Mu selalu menyertai bagi Bapak Julius Ishak Abraham, Bapak Ruben Adi Abraham, Pak Suwito Hartanto. Kami percaya Tuhan menyertai selalu. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, dan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kita sekalian
sejak saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang percaya katakan amin. Segala pujian bagimu, segenap napas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, segala pujian dan demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.